Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Devira Nur Hasanah, Faunia Andesta, Maulida Rufaidah, dan Dina Aprilia Ferdiani. Air memiliki berat. Hal yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti jika ember diisi air penuh, maka akan terasa berat. Tapi jika tidak diisi air, maka akan terasa ringan. Dapat dibuktikan bahwa air memiliki berat. Pada percobaan kedua, kita membutuhkan gelas, timbangan, dan air. Langkah yang pertama yaitu letakkan gelas kosong di timbangan. Kemudian kita lihat berapa beratnya, yaitu 200 kg. Kemudian kita isi air pada gelas. Setelah diisi air, maka akan beratnya berubah, yaitu sekitar 300 kg. Dapat dibuktikan bahwa air memiliki berat. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam 2 gelas dengan ukuran yang sama. Kemudian kita masukkan batu dan kelereng ke dalam gelas. Dapat diketahui bahwa air menempati ruang karena sebelum dan sesudah dimasukkan benda ke dalam air berbeda ketinggian airnya. Langkah yang pertama, masukkan air ke dalam wadah. Kemudian teteskan pewarna makanan dan larutkan. Selanjutnya tunggu air tenang. Setelah itu ukur setiap titiknya. Lihat dalam percobaan bahwa air yang tenang permukaannya selalu datar karena setelah diukur hasilnya sama. Ini sudah ada alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada botol aqua minum bekas. Yang kedua ada isolatif dan ada pisau. Kemudian ada gelas plastik dan 2 buah baskom, dan tentunya ada air juga ini. Baiklah, yang pertama-tama kita lubangi botol ini memakai pisau. Lubangi di bagian tengah maupun di bagian bawahnya. Setelah dilubangi, langkah selanjutnya adalah diberi isolatif sedikit untuk menutupi lubang botol tersebut. Setelah itu ada 2 baskom. Yang pertama ini untuk dudukan aqua di sini. Baskom yang kedua adalah untuk menampung atau mengumpulkan air yang nantinya akan mengalir dari botol aqua. Langkah selanjutnya adalah aquanya berada di atas baskom seperti ini. Dan baskom yang satu di bawah kita masukkan air sampai aquanya penuh. Selanjutnya, mari kita buka isolatif yang menempel pada botol tersebut. Lihat apa yang terjadi. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, yaitu ke dalam baskom tersebut. Jadi, sifat air adalah mengalir dari tempat tertinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan langsung saja kita masuk ke prosesnya. Step yang pertama, siapkan gelas yang sudah diisi air dan diberi tabel atau label nama yang pertama. Di sini saya akan mencoba melarutkan garam. Diambil 1 sendok garam, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diisi air dan diaduk. Garam ini memiliki molekul ionik sehingga molekul air dapat menarik sisi-sisi molekul garam dan jadilah garam ini larut di dalam air. Yang kedua, saya mencoba melarutkan gula. Stepnya sama, langsung dimasukkan saja 1 sendok gula pasir ke dalam gelas yang berisi air ini dan kemudian diaduk.
Sudah mulai terlihat gula larut dengan air. Hal ini disebabkan karena molekul air menarik sisi-sisi polar molekul gula sehingga menjadi larutan gula. Dan yang terakhir, saya mencoba melarutkan pasir. Di sini stepnya pun sama seperti video sebelumnya. Saya ambil sekitar 1 sendok pasir, lalu saya masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air dan diaduk. Di sini pasir ini tidak bisa larut dengan air karena molekul yang ada pada pasir ini berbeda dengan molekul yang ada pada gula dan juga pada garam. Molekul yang ada pada pasir ini wujudnya kristal, jadi air tidak mampu memisahkan molekul pasir ini karena terlalu besar. Air meresap melalui celah-celah kecil. Bahannya ada air, kapas, tisu, dan kertas. Ambil kertas, lipat, lalu celupkan ke dalam air. Di sini dapat terlihat bahwa air terserap di ujung kertas. Ambil tisu, lalu lipat, dan ujungnya dicelupkan ke air. Di sini dapat terlihat bahwa air terserap di ujung tisu. Lalu lakukan hal yang sama pada kapas. Kesimpulan, air adalah benda fleksibel atau liquid. Salah satu sifat yang dimiliki air adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Molekul air yang kecil dapat meresap ke tempat berlubang yang kecil. Air menekan ke segala arah. Bahannya ada balon, jarum, dan air. Pertama-tama isi balon dengan air di keran. Lalu tusuk balon dengan jarum. Tusuk balon dengan jarum di segala sisi. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa air menekan ke segala arah, kemudian air dapat keluar karena terdapat celah dari balon. Selanjutnya akan membahas tentang benda tenggelam, benda melayang, dan benda mengapung. Pertama, siapkan 3 gelas air, 3 butir telur ayam, garam, dan sendok. Telur yang masih baik akan tenggelam di air tawar. Namun jika air ditambah banyak garam, telurnya akan mengapung. Jika air ditambah garam dengan jumlah yang pas, telurnya melayang di air. Kesimpulannya yaitu massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air, sehingga telur tenggelam di air. Melarutkan banyak garam ke air menyebabkan massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur dan telur jadi mengapung. Penambahan garam dengan jumlah yang pas menjadikan massa jenis air sama dengan massa jenis telur, dan telurnya akan melayang. Benda tenggelam, benda melayang, benda mengapung dipengaruhi oleh massa jenis.